Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin onde-onde kacang hijau anti meletus, kenyal, lembut, dan kokoh. Dan ini anti gagal banget ya. Sekali nyoba pasti langsung berhasil. Soal rasa nggak diragukan lagi teman-teman, beneran enak banget, persis seperti yang dijual di abang-abang ya. Kan banyak tuh yang jual di pinggiran jalan teman-teman, dan ini rasanya persis sama. Di satu resep dapatnya banyak dan hasilnya juga gede banget ya teman-teman. Cocok juga teman-teman jadikan ide jualan atau cuman bikin untuk ngemil di rumah. Nah, mau tahu cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, di sini saya udah rendam 250 gram kacang hijau kupas, juga udah dicuci bersih. Ini saya rendam tadinya selama 1-2 jaman juga boleh. Lalu kita kukus selama 30 menit ya, sampai kacangnya ini empuk. Nah, setelah lebih kurang 30 menitan, ini kacangnya udah empuk. Boleh langsung kita blender. Teman-teman juga boleh menghaluskan menggunakan sendok. Jadi kita tekan-tekan gitu atau dibanyak-banyak gitu ya teman-teman, sampai halus. Kalau saya blender aja biar gampang. Nah, kalau seandainya susah muternya, kita tambahkan air ya. Ini saya nantinya juga menambahkan air 200 ml. Jadi langsung aja saya masukin bertahap 200 ml-nya. Saya masukin sedikit dulu biar gampang halusnya ya teman-teman. Nah, ini juga nggak saya blender halus banget. Masih ada yang kasar-kasarnya juga. Nah, kalau udah ini cukup, langsung kita masukin ke dalam wajan atau panci ya teman-teman. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 120 gram gula pasir, ini opsional, boleh banyak, boleh sedikit, sesuaikan selera. Tambahkan juga 1 saset susu kental manis. Lalu semua bahan kita campur rata. Oke, kalau udah tercampur langsung aja kita masak menggunakan api kecil. Kita aduk-aduk. Nah, di sini saya masukin sisa air yang 200 ml tadi ya, kita masukin bertahap. Nah, di sini kita boleh menggunakan api sedang teman-teman masaknya. Nah, tadi kacanya kan nggak halus semua ya teman-teman. Di sini boleh kita tekan-tekan lagi atau kita banyak-banyak di dalam wajan biar nanti kacangnya halus. Dan air yang 200 ml tadi saya masukin semuanya nanti ya. Dan ini akan kita masak sampai tanak dan kalis. Sambil terus kita aduk, jangan sampai gosong ya. Oke, ini udah tanak juga udah kalis ya teman-teman. Langsung aja kita matikan api kompornya dan kita angkat dan kita salin ke wadah. Dan kita tunggu dingin dulu ya sebelum kita gunakan. Boleh juga ditutup bagian atasnya biar nggak kering ya permukaannya teman-teman. Nah, ini udah dingin, langsung aja kita ambil 15 gram adonan, lalu kita bulat-bulatkan. Nah, biar sama rata nanti ukurannya teman-teman sebaiknya ditimbang dulu ya. Ini saya bikin 15 gram aja. Nah, lakukan sampai selesai teman-teman, dibulat-bulatkan semuanya. Nah, ini udah jadi semuanya, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan bikin untuk bahan kulit. Siapkan wadah, masukin 300 gram tepung ketan, setengah sendok teh garam, 75 gram gula pasir. Nah, ini akan kita campur. Oke, setelah itu tambahkan 50 gram kentang yang udah saya rebus, juga udah saya haluskan ya. Ini beratnya setelah dihaluskan ya teman-teman, 50 gram. Lalu kita campur kembali ke adonan tepung.
Setelah itu tambahkan 170 ml air panas. Kita tuangin bertahap. Dan di sini saya menggunakan spatula untuk ngaduknya ya, biar nanti nggak panas. Di sini gunanya dimasukin bertahap biar gampang ngaduknya. Nah, ini lanjut akan saya aduk menggunakan tangan ya teman-teman. Jadi hati-hati, ini masih panas. Jadi pelan-pelan aja ngaduknya. Nah, ngaduknya kayak gini nih teman-teman, campur rata, lalu kita tekan-tekan, kita kepal, tekan-tekan lagi biar nanti hasilnya lembut ya. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Kalau udah, sekarang kita akan ambil 20 gram adonan, boleh ditimbang juga ya, biar nanti adonannya sama rata. Lalu kita kepal dan kita bulatkan. Lakukan sampai semuanya selesai ya. Nah, ini udah jadi semuanya. Di satu resep dapatnya 31 buah. Di sini saya juga udah siapkan wijen dan air ya teman-teman. Lalu kita ambil satu adonan, kita pipihkan. Oke, kalau udah ditipiskan, sekarang kita ambil adonan untuk isiannya, lalu kita masukin dan kita tutup dan kunci. Lalu kita padatkan teman-teman. Nah, kita kepal-kepal kembali. Lalu kita bulatkan lagi sampai mulus. Oke, kalau udah mulus, sekarang kita celupkan ke air. Nah, setelah itu kita celupkan juga ke wijen. Nah, gunanya ditambahin air biar nanti wijennya lengket ya teman-teman. Nah, biar wijennya itu nanti nggak berantakan saat kita goreng, ini kita tekan-tekan dulu ya teman-teman setelah ditambahin wijen. Nah, teman-teman bisa lihat kita tekan-tekan. Setelah itu tinggal kita bulat-bulatkan lagi, kita rapikan sampai benar-benar cantik bulatnya. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini ya. Nah, udah jadi. Sekarang siap untuk kita goreng. Panaskan minyak, gunakan api kecil aja. Setelah panas kita masukin. Nah, kita masukin jangan terlalu banyak ya teman-teman, biar nanti matangnya itu merata. Ini jangan diaduk-aduk dulu ya teman-teman, biarkan dulu setengah matang, boleh kita balik. Nah, ini juga tipsnya biar wijennya itu nggak rontok. Oke, kalau udah setengah matang, boleh kita balik ya teman-teman, atau kita aduk. Nah, ini akan kita masak sampai onde-ondenya ini matang. Nah, nanti matangnya itu bagian permukaannya udah keras, juga udah mengapung ya teman-teman. Jadi gampang aja. Nah, ini udah matang teman-teman, langsung aja kita angkat ya. Hasilnya cantik banget. Langsung aja kita tiriskan dan kita goreng lagi sisanya. Nah, sisanya ini juga kita goreng seperti yang tadi ya, jangan diaduk-aduk dulu sebelum setengah matang, biar wijennya nggak rontok. Nah, ini dia onde-onde kacang hijaunya udah matang, udah jadi semuanya, hasilnya cakep-cakep ya, bulat banget. Kalau dijadiin ide jualan ini mantep banget nih teman-teman. Kalau bisa bikin di rumah sendiri, ngapain beli lagi ya? Pastinya kalau bikin sendiri, makanya lebih puas ya teman-teman. Dapatnya juga banyak dan onde-onde ini juga ukurannya besar-besar ya. Yuk langsung aja kita lihat gimana hasilnya. Ini tuh cantik banget bulatnya. Nah, wijennya juga nempel dan ini akan saya gunting ya teman-teman untuk melihat isi bagian dalamnya.
Yuk langsung kita lihat. Nah, ini dia dalamnya, kopong banget ya teman-teman. Cantik. Dan untuk rasa, onde-onde ini beneran enak banget. Pokoknya nagih banget deh makannya. Nah, gimana teman-teman? Menarik banget ya buat dicobain. Jadi selamat mencoba di rumah ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan resep onde-onde ubi ungu. Nah, ini selain rasanya yang enak, cara bikinnya juga cukup gampang ya teman-teman. Bahannya juga ekonomis banget. Ini cocok dijadikan ide jualan atau dimakan sendiri di rumah ya. Nah, langkah pertama kita haluskan 250 gram ubi ungu yang udah dikukus. Ini masih dalam keadaan panas. Teman-teman juga boleh menghaluskannya atau melumatkannya menggunakan garpu ya. Di sini saya menggunakan gelas. Nah, setelah itu kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman mau lebih manis lagi boleh ditambahin ya. Lalu ini akan kita campur lagi dengan ubinya. Nah, ini udah tercampur rata. Setelah itu ini akan kita bulatkan ya teman-teman. Untuk ukurannya sesuaikan selera teman-teman aja. Di sini saya nggak menggunakan sarung plastik ya teman-teman, jadi tangan kita dicuci bersih dulu. Lakukan sampai semua adonan ubi ungu habis dibulatkan. Nah, ini udah cukup semua, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan bikin bahan kulitnya. Siapkan 250 gram tepung ketan. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Sejumput garam. Dan tambahkan juga pewarna makanan. Di sini saya menggunakan warna ungu. Secukupnya aja atau sesuai selera. Lalu tambahkan kira-kira 190 ml sampai 200 ml air. Kita masukin bertahap sambil kita aduk rata menggunakan tangan atau sendok juga boleh. Biar lebih gampang saya menggunakan tangan ya, yang udah dicuci bersih. Nah, ini kita masukin airnya sampai adonan benar-benar kalis dan bisa dibentuk. Nah, untuk pewarnanya saya tambahin sedikit lagi ya. Lalu kita campur rata lagi. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Tinggal kita bentuk. Kita bulatkan. Nah, setelah itu ini akan kita pipihkan. Lalu kita isi dengan ubi ungu yang udah kita bulatkan sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Kita tutup rapat. Nah, itu tangan saya kena ubi ungu ya teman-teman, jadi warnanya kelihatan gelap. Nah, setelah itu kita pipihkan lagi seperti ini. Jadi nggak saya bikin bulat ya teman-teman. Lanjut, kita akan celupkan di wijen. Biar wijennya nempel, teman-teman bisa menekan-nekan sedikit ya seperti ini. Jadi saat digoreng itu minyaknya nggak kotor ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis.
Nah, ini udah dibentuk semuanya, siap untuk kita goreng. Nah, kita akan goreng di minyak yang nggak terlalu panas ya, biar dia nggak gampang gosong. Oke, kita masukin. Kita gunakan api sedang cenderung kecil aja, biar matangnya merata. Nah, sekarang akan kita balik ya. Lalu kita akan masak sampai matang ya teman-teman. Nah, ini sepertinya udah matang, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia hasil gorengannya, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Jadi minyaknya juga nggak terlalu kotor dan wijennya nggak berantakan. Ini kita lanjut aja menggoreng sisa dari adonannya. Lalu ini akan kita goreng sampai matang seperti yang tadi. Nah, ini dia onde-onde ungunya udah jadi, hasilnya cantik banget. Ini juga cocok dijadikan isian snack box ya teman-teman. Hasilnya juga cantik dan rapi banget. Dimasukin ke dalam mika. Nah, apalagi ditambahin stiker, makin bagus ya teman-teman, dan menarik. Untuk stiker, teman-teman bisa beli di online shop atau dicetak sendiri ya. Yuk langsung aja kita lihat tekstur dari kuenya ini. Dalamnya itu lembut banget ya teman-teman, dan rasanya juga enak banget. Teman-teman wajib cobain resep ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin jajanan tradisional kekinian banget. Ini adalah onde-onde pisang keju. Rasanya sangat enak, isiannya lumer banget, dan ini cocok dijadikan ide jualan atau isian snack box. Teman-teman wajib banget nih cobain resep ini. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga, biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak, selamat mencoba ya. Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, langkah awal kita kupas kulit dari pisang kepok yang udah saya rebus sebanyak 6 buah ya teman-teman. Teman-teman juga boleh menggunakan pisang apa aja. Ini masih panas banget ya teman-teman. Nah, setelah dikupas semuanya, ini kita lumatkan menggunakan garpu. Nah, biar rasanya lebih enak, kita tambahkan 80 gram keju parut.
Dan tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman mau lebih manis lagi, boleh ditambahin gula pasirnya ya. Nah, setelah itu ini kita campur rata. Karena wadah yang saya gunakan ini terlalu kecil, ini akan saya pindahkan ke wadah yang agak besar ya teman-teman. Soalnya agak susah mengaduknya. Nah, ini udah saya pindah ke wadah lain, lalu kita campur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, langsung aja kita bulat-bulatkan. Di sini saya nggak menggunakan plastik ya, soalnya agak lengket kalau menggunakan plastik. Saya gunakan tangan yang udah dicuci bersih. Untuk ukurannya sesuaikan selera aja ya teman-teman. Nah, ini saya bulatkan segini dulu ya teman-teman, lalu kita sisihkan. Langkah selanjutnya kita akan bikin bahan kulitnya. Siapkan 250 gram tepung ketan. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu ini semua kita campur rata. Setelah itu kita tambahkan air sebanyak 180-200 ml ya. Jadi kita masukin bertahap, jadi kita rasa-rasa dulu ya, jangan dituang semuanya dulu airnya. Nah, biar gampang mengaduk, saya akan menggunakan tangan ya. Pastikan tangan kita udah dicuci bersih. Dan di tahap ini saya langsung menambahkan pewarna makanan. Di sini saya menggunakan pewarna ungu. Jadi untuk warna makanannya sesuaikan keinginan ya. Lalu kita campur rata lagi. Jadi untuk takaran airnya seperti yang saya bilang tadi, dirasa-rasa ya teman-teman. Jangan langsung dituang semuanya, nanti keenceran. Nah, ini udah cukup ya. Setelah itu kita bulatkan. Kita ambil adonan sesuaikan selera ya, mau seberapa besar. Lalu kita pipihkan seperti ini. Lalu kita ambil bahan filling yang udah kita bikin tadi. Lalu kita tutup seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di video. Lalu kita kunci dan kita bulatkan lagi. Bikin serapi mungkin ya teman-teman. Nah, kalau udah dibulatkan seperti ini, lalu kita masukin ke dalam wijen. Dan kita ratakan dan kita tekan-tekan seperti ini ya, biar wijennya nempel. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Nah, di satu resep ini saya dapatnya itu 28 buah kue onde-onde ya teman-teman. Dan ini siap untuk kita goreng. Jadi kita masukin adonannya itu saat minyak belum terlalu panas ya. Jadi harus sering kita balik ya teman-teman, biar dia nggak gampang gosong. Dan matangnya merata. Kita gunakan api sedang cenderung kecil aja. Nah, warnanya cantik banget ya teman-teman. Nah, kalau wijennya udah kuning kecoklatan, ini tandanya kuenya udah matang, kita angkat.
dan kita tiriskan. Lalu akan kita goreng sisa dari adonannya. Kita goreng seperti yang tadi ya, sampai matang. Nah, ini dia onde-onde pisang kejunya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Kalau dijadikan ide jualan, kita kemas menggunakan box seperti ini, bagus ya teman-teman. Atau menggunakan mika kecil juga boleh. Biar kelihatan menarik, boleh juga kita tambahkan stiker. Untuk stiker, teman-teman bisa beli di online shop atau dicetak sendiri ya. Kebetulan ini saya cetak sendiri. Nah, ini dia hasilnya cantik banget. Yuk langsung aja kita lihat gimana hasil dari onde-ondenya. Nah, tampilannya menarik, warnanya juga bagus. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman. Dan ini beneran enak banget. Juga lembut ya teksturnya. Nah, ini akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget. Teman-teman wajib cobain di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan resep atau cara membuat onde-onde labu kuning. Nah, ini rasanya enak banget, super lembut ya teman-teman, dan isiannya itu beneran lumer. Cara buatnya sangat gampang. Nah, ini pastinya disukai anak-anak juga keluarga ya teman-teman. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga, biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak. Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, ke awal kita lumatkan atau haluskan 250 gram labu kuning yang udah dikukus. Di sini saya cuma menggunakan garpu. Kalau teman-teman mau lebih halus, boleh menggunakan blender ya. Nah, setelah itu kita masukkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu kita campur rata lagi. Biar rasanya lebih enak lagi, teman-teman bisa menambahkan setengah sendok teh garam ya. Nah, kalau udah halus kayak gini, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung ketan putih atau 20 sendok makan. Nanti seandainya kalau kurang bisa ditambahkan lagi ya teman-teman, bisa dirasa-rasa dulu. Lalu kita campur rata menggunakan garpu. Kalau teman-teman mau menggunakan tangan juga boleh. Biar rasanya makin gurih dan enak, saya tambahkan 3 sendok makan santan kelapa kental. Lalu akan saya lanjut mengaduk rata ya teman-teman. Nah, kalau seandainya teksturnya masih agak keras, teman-teman bisa menambahkan 3 sendok makan air hangat. Nah, kalau adonan seperti ini udah cukup ya. Nah, untuk isiannya saya tambahkan coklat batang juga keju ya, dan taburan wijen. Ambil sedikit adonan lalu akan kita bulatkan. Setelah itu kita pipihkan
dan kita isi dengan coklat batang dan keju. Jadi untuk isiannya sesuaikan selera aja ya, ini opsional. Lalu ini kita tutup lagi. Dan kita bulatkan. Kalau udah bulat kayak gini, tinggal kita baluri dengan wijen. Nah, biar wijennya lengket, teman-teman bisa menekan-nekan sedikit ya. Nah, ini dia hasilnya. Lakukan hal yang sama lagi ya, sampai adonannya habis. Nah, ini dia hasilnya. Di satu resep ini saya dapatnya itu 24-25 buah kue ya, tergantung besar kecilnya ukuran yang kita bikin. Nah, ini langsung aja kita goreng dengan minyak yang sedikit panas ya. Gunakan api sedang, cenderung kecil aja biar dia matang sempurna dan gak gampang gosong. Nah, ini boleh sering kita cek biar matangnya merata. Dan ini akan saya balik ya teman-teman. Nah, itu kan bagian bawahnya udah agak kekuningan, teman-teman bisa lihat ya. Nah, dan ini udah kecoklatan sedikit. Ini tandanya udah matang ya. Seperti ini. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia onde-onde labu kuning kita udah jadi. Hasilnya cantik banget. Ini beneran lembut ya teman-teman. Yuk langsung aja kita lihat gimana hasilnya.
Nah, ini ondel-ondelnya lembut banget. Isiannya juga lumer ya teman-teman. Nah, kayak gini nih. Nah, lembut banget ya. Ini akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget. Teman-teman wajib cobain resep ini ya. Nah, untuk dijual teman-teman bisa deskripsikan sendiri ya berapa modal yang habis dan keinginan teman-teman mau dijual berapa. Jadi selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.